Shalom semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita bersyukur buat anugerah dan kasih Tuhan yang besar bagi kita, dimanapun Anda berada. Saat ini saya rindu membagikan berkat firman Tuhan kepada semua teman-teman di Facebook. Hari ini saya akan menyampaikan suatu kebenaran, yaitu tentang buku kehidupan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami memuji memuliakan nama-Mu sebab Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang mulia. Kasih-Mu, pemeliharaanmu begitu ajaib, sehingga kami semuanya hari ini dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Oh, terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau mulia. Kami rindu belajar firman Tuhan di hari ini. Siapapun yang mendengarkannya, Tuhan Yesus, Engkau berkati, Engkau lawat, Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus menjamah, agar firman-Mu, Tuhan Yesus, dapat menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bungkus kami semua di kuasa darah-Mu. Dan Tuhan Yesus, semua peralatan ini, koneksi, internet dan semuanya dibungkus di kuasa darah Yesus. Segala roh jahat apapun yang mau mengganggu dan mau beracara, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami mau mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan baca dalam Wahyu 20 ayat 12 dan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudara-saudara, kitab kehidupan atau dalam bahasa lain kitab hayat, dalam bahasa Inggris Book of Life, dalam bahasa Ibrani Sefer Hakai, bahasa Yunani yaitu Biblion Thesos. Saudara-saudara, adalah sebuah kitab dalam kepercayaan Yudaisme atau kepercayaan kita juga sebagai orang Kristen, di mana Allah mencatat nama-nama setiap orang yang ditentukan untuk masuk ke dalam surga pada kehidupan setelah kematian. Saudara-saudara, kitab kehidupan adalah catatan Allah tentang kehidupan semua orang selama berabad-abad yang telah dipercayai Kristus, yang telah mempercayai Kristus sebagai juru selamat dan yang mengikutinya sebagai Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa di dalam hadirat Allah, kitab kehidupan akan dibuka. Dalam hadirat Allah, kitab kehidupan akan dibuka, saudara-saudara. Oleh sebab itu dalam Wahyu 20 ayat 12, di sana berkata demikian, dan dibuka semua kitab.
Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Saudara-saudara, Wahyu 27 selanjutnya dikatakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua orang ketika kita memahami ini akan rindu supaya namanya tertulis dalam buku kehidupan. Bagaimana agar nama kita tertulis dalam buku kehidupan? Nama kita tertulis bukan karena kita orang beragama, bukan karena kita mungkin beramal baik, mungkin kita berpendidikan tinggi, kita banyak uang, kita menjadi orang kaya, kita orang saleh. Saudara-saudara, tidak. Tetapi nama kita akan tertulis dalam buku kehidupan hanya apabila kita telah berjumpa dan memberikan hidup kita kepada Kristus. Hanya ketika kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita menjadi miliknya, itulah syarat di mana nama kita tertulis di dalam buku kehidupan. Tidak ada cara lain menurut Alkitab. Hanya melalui Yesus saja. Hanya melalui ketika kita menerima Yesus. Sebab Tuhan berkata, firman Allah dalam Yohanes 3, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau ke surga kalau tidak melalui Yesus. Tetapi berbahagialah kita yang sudah berada di dalam Yesus. Nama kita akan dicatat dalam buku kehidupan, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Yesus. Dan ketika nama kita tertulis dalam buku kehidupan, bahkan Yesus telah berjanji bahwa jika kita adalah miliknya dan hidup di dalam kemenangan, tidak akan ada yang pernah bisa menghapus nama kita dari halaman buku kehidupan. Oleh sebab itu Alkitab berkata dalam Wahyu 3 ayat 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Saudara-saudara, jika kita menang dan jika kita mengenakan pakaian putih, artinya kita hidup. Setelah kita menerima Yesus, kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Hidup sesuai keinginan Tuhan, sesuai firman Tuhan, menjadi pelaku firman dan bukan cuma pendengar saja. Maka Tuhan menjamin nama kita tidak akan dihapus dalam buku kehidupan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu timbul pertanyaan sebaliknya, bagaimana dengan mereka yang belum berbalik kepada Kristus? Belum terima Yesus sebagai Tuhan, atau mereka yang telah menolak Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mungkin kita berkata, kan mereka orang baik, begitu banyak kebaikan, begitu sosial, sudah banyak uang yang dikucurkan untuk membantu orang lain, untuk menolong orang lain, untuk memberkati orang lain. Mengapa mereka tidak bisa tertulis dalam buku kehidupan? Kan mereka orang baik. Saudara-saudara, apa kata Alkitab? Saya hanya menyampaikan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Saya mau berkata bahwa tragisnya, nama mereka tidak akan ditemukan di sana. Dan mereka akan memasuki kekekalan. Mereka akan memasuki kegagalan tanpa harapan akan surga. Saudara-saudara, Alkitab dengan sungguh-sungguh memperingatkan kita. Dalam Wahyu 20 ayat 15, di sana dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi mereka-mereka yang tidak menerima Yesus, yang di luar Yesus, mereka-mereka yang menolak Yesus, bahkan mungkin sudah percaya Yesus tetapi meninggalkan Dia. Mereka yang di luar Yesus khususnya. Saya mau berbicara sesuai firman Tuhan, bahwa mereka, nama mereka tidak akan tertulis di dalam kitab kehidupan. Saudara-saudara, dalam Alkitab tersirat sungguh pun ada orang yang sudah mengaku percaya Yesus, ada kemungkinan namanya juga mungkin sudah tertulis dan kemungkinan dihapus dari kitab kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab timbul suatu pertanyaan, bagaimana mereka yang sudah percaya tetapi murtad? Murtad artinya meninggalkan Yesus, tidak percaya lagi kepada Yesus, bahkan sudah menghina-hina Yesus. Apakah mungkin, saudara-saudara, nama mereka atau nama kita terhapus dari kitab kehidupan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam Alkitab, nama bangsa Israel pernah hampir dihapus Tuhan karena mereka membuat patung lembu dari emas. Bangsa Israel pernah hampir dihapus Tuhan. Sekali lagi karena mereka menyembah ilah lain.
membuat patung lembu emas yang waktu itu di bawah pimpinan Harun. Nama mereka hampir dihapus dari kitab kehidupan. Untuk lebih jelasnya kita melihat Keluaran 32 ayat 31 berkata demikian. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Ayat 32. Tapi sekarang Musa berdoa pada waktu itu dengan Tuhan surah. Dia berkata, tetapi sekarang hanya Engkau, kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Engkau tulis. Musa meminta kepada Bapa di surga karena memohon pengampunan untuk dosa-dosa bangsa Israel, Bapak Ibu. Dia meminta kiranya Tuhan mengampuni dosa mereka. Dan dia memohon, jikapun tidak, biar nama saya saja yang dihapus dari buku kehidupan, asalkan Tuhan mengampuni mereka. Tetapi saudara-saudara, Tuhan berfirman dalam ayat 33. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan dihapus dari dalam kitabku. Siapa yang berdosa, dialah yang bertanggung jawab. Siapa yang melakukan pelanggaran dan memberontak kepadaku dan tidak menghargai aku, Tuhan berkata kepada Musa, namanya lah yang akan kuhapus dari kitab kehidupan. Jadi saudara-saudara, nama bangsa Israel, umat Israel, hampir saja dihapus oleh Tuhan dari buku kehidupan. Di sini menunjukkan bahwa siapapun kita, walaupun kita sudah umat Allah, walaupun kita sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan, tapi jika pada akhirnya kita kembali lagi melakukan kejahatan, bahkan meninggalkan Yesus, kembali lagi kepada kubangan, kepada dosa, maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan tadi tentang sejarah bangsa Israel, bisa saja nama kita dihapus oleh Tuhan. Oleh itu dalam ilham Roh Kudus kepada Raja Daud dalam Mazmur 69 ayat 29, di sana berkata, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah mereka tercatat bersama orang-orang yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun engkau yang mendengarkan hari ini, marilah kita di hari-hari ini datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tinggalkan dosamu, kembalilah kepada Yesus jika engkau sudah murtad dan meninggalkan Dia. Sebab jika tidak, nama kita, nama saudara akan dihapus dalam buku kehidupan. Selanjutnya kita melihat saudara Wahyu 3 ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Artinya di Sardis, pada jemaat Tuhan di Sardis ada orang-orang yang
betul-betul berkomitmen untuk hidup di dalam kekudusan. Ada berapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya? Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Jadi saudara-saudara, berbahagialah kita yang berkomitmen untuk hidup bersama Tuhan. Berbahagialah kita yang berkomitmen untuk hidup dalam kekudusan, menyenangkan Tuhan. Ada jaminan yang pasti bagi kita semuanya, bahwa nama kita tidak dihapus dalam kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Saudara-saudara, tapi di sisi lain juga dalam konteks ayat ini ada kata-kata barang siapa menang, namanya tidak akan kuhapus, kata Yesus. Barang siapa menang, namanya tidak akan kuhapus, kata Yesus. Saudara-saudara, kalimat-kalimat ini tentunya mengandung makna atau syarat utama di mana nama kita tidak dihapus. Sebab dikatakan tadi barang siapa menang. Jadi ini mengandung makna bahwa atau syarat bahwa nama kita tidak dihapus. Tapi bagaimana dengan kalimat yang berkata, tetapi barang siapa kalah, barang siapa menjadi pencundang iblis, yang membuang salibnya, yang menukar imannya dengan hal-hal dunia ini, dengan uang, kedudukan, jabatan, kecantikan wanita, kegantengan seorang pria, yang menukar imannya kepada Yesus dengan hal-hal duniawi, dan yang berdosa, yang tidak melakukan firman Bapa, yang murtad, yang berpaling dari Tuhan Yesus, yang berbuat curang, yang kembali kepada kejahatan. Saudara-saudara dan lain sebagainya. Jelas di sini mengandung makna. Maka nama mereka dapat dihapus dari kitab kehidupan. Ingat firman Tuhan kepada Musa untuk bangsa Israel. Siapa yang berdosa, namanya lah yang akan kuhapus dari buku kehidupan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan hal lain lagi yang bisa mengancam nama kita tercoret, saudara-saudara. Jikalau kita menambah-nambahkan, mengurang-urangi apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Wahyu 22 ayat 19 di sana berkata, dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini.
Di sana dikatakan Allah akan mengambil namanya, ya, dari pohon kehidupan. Tapi kalau kita lihat dalam, saya baca dalam kitab terjemahan bahasa Inggris, yaitu dalam terjemahan King James Version, di sana dikatakan shall take away his part out of the book of life. Jadi berbicara nama kita akan dicoret atau diambil dari buku kehidupan dan dari kota kudus, saudara-saudara. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan dimanapun saudara-saudara mendengarkan, saudara-saudara, Yohanes mengakhiri wahyu dari Yesus Kristus ini dengan suatu peringatan mengenai dahsyatnya kemungkinan bagi seseorang untuk kehilangan bagiannya dalam pohon kehidupan atau buku kehidupan dalam King James Version. Dan kota kudus itu, saudara-saudara, kita bisa terancam untuk kehilangan nama kita. Sebab itu kita tidak boleh mempunyai sikap yang tidak peduli terhadap firman Tuhan atau kitab ini, saudara-saudara. Alkitab atau bagian-bagian manapun dari Alkitab yang kudus. Saudara-saudara, sikap semacam ini menyatakan jikalau kita memilih untuk mempercayai hanya beberapa bagian tertentu dari pernyataan Allah dan menolak bagian-bagian lain yang tidak kita sukai, dalam artian juga firman Tuhan berkata tadi menambah-nambahkan, bahkan mengurang-ngurangi, ya. Ada bagian lain kita suka, ya kita percaya. Ada bagian lain yang kita nggak suka, kita abaikan, ya. Saudara-saudara, atau juga saudara-saudara pengertian lain mengajarkan gagasan kita sendiri seolah-olah itu merupakan bagian dari firman Allah. Artinya menafsirkan kebenaran menurut maunya kita sendiri, menafsirkan firman Tuhan tidak sesuai konteks kebenaran. Inilah yang disebut mengurangi atau menambah-nambah firman Tuhan. Saudara-saudara, seperti pada awal pengembaraan manusia di atas bumi ini, kegagalan untuk mengikuti firman Allah dengan sungguh-sungguh merupakan soal yang menyangkut hidup atau mati. Ada banyak orang yang menafsirkan, ada banyak pandangan-pandangan teologi yang tidak lagi sesuai firman Tuhan. Ada beberapa pandangan teologi yang tidak lagi sesuai Alkitab. Contohnya, saudara-saudara, kita belajar banyak, belajar buku-buku, ya, teologi. Ada yang disebut pandangan liberal, ya. Mereka menyatakan bahwa ada bagian-bagian dari Alkitab yang merupakan firman Allah, tetapi ada bagian-bagian lainnya hanyalah perkataan manusia.
Mereka bahkan percaya bahwa mereka dapat menentukan bagi mereka sendiri bagian mana yang benar dan bagian mana yang salah. Saudara-saudara, ya, berarti mereka tidak mempercayai seutuhnya bahwa kitab yang dipercayakan kepada kita, Alkitab, itu adalah firman Tuhan. Mereka mempercayai bahwa itu hanya sebagian daripada firman, dan itu sebagian adalah perkataan manusia semata-mata. Ada juga pandangan neo-ortodoks atau disebut juga Barthinism. Saudara-saudara, mereka percaya bahwa seluruh bagian Alkitab merupakan perkataan manusia yang mungkin salah. Tetapi ketika seseorang membaca Alkitab menurut kepercayaan mereka, pandangan mereka, ketika seseorang membaca Alkitab, Tuhan dengan caranya memakai setiap perkataan itu, sehingga melalui kata-kata tersebut, sang pembaca menerima di dalam akal pikirannya perkataan Tuhan Allah yang benar. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdasarkan konsep yang demikian, maka bagi mereka ada bagian tertentu dari Alkitab yang bagi bagian satu itu merupakan firman Tuhan, sedangkan bagi orang lain bukan firman Tuhan. Sebab mereka yakin dan percaya menurut pandangan mereka bahwa nanti ketika mereka membaca firman dan tiba-tiba mereka dapat wahyu, dapat ilham, itulah yang disebut firman Tuhan. Tapi bagi mereka yang lain yang membaca, tapi membaca biasa saja tidak mendapatkan wahyu dari Tuhan, maka itu bukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tapi tentunya kita semua sebagai orang percaya, ya, kita termasuk bagian dalam pandangan ortodoks yang percaya Alkitab adalah firman Allah. Percaya Alkitab adalah firman Allah yang merupakan kebenaran yang sejati. Firman Allah merupakan kebenaran yang absolut dan objektif. Saudara-saudara, pandangan ortodoks secara tegas menyatakan bahwa keseluruhan Alkitab, artinya setiap kata dari Alkitab, adalah firman Allah. Dari Kejadian sampai Wahyu, dari kalimat pertama sampai terakhir, saya dan siapapun saudara yang beriman kepada Yesus percaya bahwa itu adalah firman Tuhan. Ya, itu adalah firman Tuhan, bukan hanya sebagian firman Tuhan. Itu adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada para nabi-nabi dan para penulis Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sekali lagi saudara-saudara, saya mau nyatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang menyatakan kebenaran dari Tuhan, dan tidak ada bagian dari Alkitab yang tidak diinspirasikan Allah. Alkitab adalah firman Allah. Jadi orang-orang yang menambah-nambahkan dan mengurang-urangi firman Tuhan, firman Tuhan dengan tegas berkata, orang-orang yang namanya dihapus dari kitab kehidupan adalah orang-orang yang namanya tentunya sudah pernah tercatat, ya. Sebab istilah dihapus ya pernah tercatat dong, ya.
pernah tercatat dalam buku kehidupan itu, saudara. Ini berbicara soal orang Kristen, bukan orang lain. Sebab kalau orang lain, Bapak Ibu, ya belum terdaftar. Ya. Kalau orang lain yang tidak percaya Yesus, yang belum hidup sesuai firman, ya tentunya belum terdaftar. Tapi istilah dihapus itu adalah mereka yang sudah mengecapi kebenaran-kebenaran, yang saya bisa katakan mungkin mereka sudah menjadi orang beriman, sudah pernah terdaftar dalam kitab kehidupan, saudara. Ya, bukti Alkitab tentunya menyatakan dalam Matius 7:21, saudara-saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, kata Tuhan. Bukan semua orang yang berseru, ini sudah berseru Tuhan, sudah percaya Tuhan, akan masuk ke dalam. Bukan semua mereka akan masuk surga, saudara-saudara. Ya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Dan mungkin ketika Yesus dalam hari penghakiman berkata demikian, banyak orang protes mungkin. Mereka ini protes kepada Tuhan. Sebab ayat 22 berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, kata Tuhan. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Telah bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat demi namamu juga. Tapi apa jawab Tuhan kepada mereka? Sudah dalam ayat 23 di sana dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara, ini tragis sekali. Siapakah orang-orang ini? Saya mah berani berkata mereka bukan orang-orang kafir. Mereka bukan orang-orang yang tidak percaya Yesus. Tetapi orang-orang yang disebut pembuat kejahatan ini dalam Matius 7:23 tadi, di dalamnya termasuk orang-orang yang pernah mungkin disertai Roh Kudus, tetapi kemudian tidak lagi, sebab dia melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Karena dia murtad meninggalkan Yesus. Mungkin juga, ya kita banyak melihat sudah begitu, bahkan ada pendeta yang meninggalkan Yesus. Bahkan setelah meninggalkan Yesus, dia menghina-hina Yesus. Inilah kejahatan di hadapan Tuhan. Dan kita sudah mengaku percaya, sudah bernubuat, sudah mengadakan mujizat, sudah mengusir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Wahyu 20 ayat 15 berkata, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, dia dilemparkan ke dalam lautan api. Saudara-saudara, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara mendengar, dimanapun kita mendengarkan firman Tuhan ini, yakinkan dirimu bahwa namamu sudah tercatat di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya janganlah biarkan nama kita tidak tercatat atau terhapus dari kitab kehidupan. Saudara-saudara, jangan merasa nyaman sebagai orang Kristen, suam-suam.
Tidak dingin, tidak panas. Seperti jemaat Laodikia. Atau nama Anda akan dihapus dari kitab kehidupan. Sebab Anda akan dimuntahkan oleh Yesus. Saudara-saudara, itu teguran kepada jemaat Laodikia. Karena mereka tidak dingin atau panas alias suam-suam. Karena mereka suam-suam. Jadi karena kamu suam-suam, tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan. Artinya memuntahkan sudah ada di dalam dan dikeluarkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah Kristen yang bersemangat. Jadilah Kristen, anak-anak Tuhan yang mencintai Dia sungguh-sungguh hari-hari ini. Tuhan mengizinkan pandemi ini supaya kita mengoreksi diri, supaya kita menyadari ada panggilan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Untuk benar-benar mencintai Dia lebih dari segalanya. Sekali lagi, jadilah Kristen yang bersemangat. Jadi anak Tuhan yang bersemangat. Cintailah Yesus. Setialah pada Yesus. Kejarlah Yesus sampai engkau mendapatkan. Kejarlah kekudusan itu, saudara-saudara. Dan jangan menyerah. Wahyu 21:7 berkata, tapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau yang melakukan kekejian, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu Tuhan Yesus ingatkan kita malam hari ini. Dalam Lukas 10 ayat 20, di sana Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kita semuanya, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Itulah sukacita kita yang besar. Bukan ketika kita mengadakan mujizat, orang sakit disembuhkan, dan itulah menjadi sukacita kemenangan. Tetapi yang menjadi sukacita kita yang besar adalah ketika kita tahu dan yakin bahwa nama kita terdaftar di surga. Saudara, Bapak, Ibu yang mendengarkan hari ini, siapapun hari ini yang mendengar firman ini, yang belum memberikan hidupnya kepada Yesus, sungguh pun dia beragama Kristen, dia belum bertobat dan memberi diri kepada Yesus, saudara, belum terlambat. Sekaranglah waktunya untuk mengakui dosa. Mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Di hadapan Raja, di hadapan Yesus yang penuh dengan kemuliaan dan kekudusan. Dan mari kita menerima daripada Yesus belas kasihan. Jangan berpaling. Berdoalah kepadanya untuk pengampunan dosa saudara. Dan dengan iman terimalah Yesus ke dalam hidup saudara. Saudara akan memiliki jaminan di mana nama saudara tertulis dalam kitab kehidupan, yang Allah sendiri akan membuka dan membacanya suatu hari nanti. Saudara-saudara, tidak ada yang akan membawa kita pada sukacita yang lebih besar daripada mendengar. Pada waktu itu kita akan dipenuhi dengan sukacita yang besar ketika kita mendengar, di mana juru selamat kita memanggil nama kita.
Itulah sukacita kita yang besar, Bapak Ibu. Ketika Yesus berkata kepada malaikat, malaikat buka kitab kehidupan. Adakah nama Franky di sana? Dan suatu kebahagiaan yang besar ketika malaikat berkata, Tuhan, nama Franky ada tertulis. Oleh situ Bapak Ibu di surga, mari kita berdoa. Kita membuka hati untuk Yesus. Kita menerima Dia sungguh-sungguh dan tinggalkan dosa-dosa. Belum terlambat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ini aku Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan. Selama ini aku tidak setia. Aku tidak peduli dengan Engkau. Aku lebih peduli dan berorientasi kepada dunia ini semata-mata. Tuhan, ampuni dosa-dosaku, kejahatanku. Saya mau berbalik dan mau memberi hidup saya sungguh-sungguh kepada Yesus. Tuhan Yesus, aku membuka hatiku untuk mempercayai Engkau sungguh-sungguh, menghargai Engkau, mencintai Engkau, beribadah kepada Engkau, dan memberi hidupku untuk Yesus. Yesus, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Catatlah namaku di buku kehidupan. Bapa Surgawi, terima kasih buat anugerah kemurahan-Mu yang luar biasa dalam hidupku. Aku yakin aku diselamatkan dan namaku tercatat di buku kehidupan. Dalam nama Yesus saya bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.